Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabil Kautsar, jurusan Asuransi Syariah dengan NIM 1914396. Saya akan sedikit mereview tentang materi tafsir ayat-ayat ekonomi. Mungkin diantaranya ada pengertian, larangan riba, utang piutang, perintah mencari nafkah, jual beli, dan lain sebagainya. Dalam pengertiannya, tafsir ayat-ayat ekonomi ialah penjelasan mengenai ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Tafsir ayat ekonomi juga menjelaskan tentang dasar hukum dalam melakukan kegiatan ekonomi dan bisnis. Tafsir ayat ekonomi membahas berbagai hal, diantaranya perintah mencari nafkah, larangan riba, jual beli, utang piutang, zakat, infak, sodaqoh, keuangan negara, dan investasi pembangunan ekonomi. Mungkin beberapa penjelasan akan saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, untuk yang pertama, saya akan sedikit menjelaskan tentang larangan riba. Larangan riba dalam Islam tercantum dalam Al-Quran, khususnya pada surat Al-Baqarah ayat 275 dan surat An-Nisa ayat 161. Berikut ini adalah tafsir ayat-ayat Al-Quran yang melarang riba. Surat Al-Baqarah ayat 275 menjelaskan bahwa orang-orang yang memakan riba tidak akan dapat berdiri dengan seimbang seperti orang yang kemasukan setan. Surat An-Nisa ayat 161 menjelaskan bahwa orang-orang yang memakan riba akan mendapatkan azab yang pedih. Riba adalah tambahan yang diambil dari harga pokok atau modal secara batil. Riba dapat terjadi dalam transaksi jual beli dan hutang piutang. Pelarangan riba dalam Islam bertujuan untuk menghapus ketidakadilan dan menegakkan keadilan dalam ekonomi. Selanjutnya ada jual beli. Jual beli dalam tafsir ayat-ayat ekonomi Al-Quran dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 275, surat An-Nisa ayat 29, dan surat Al-Jumu'ah ayat 9-10. Ayat-ayat Al-Quran tersebut menjelaskan bahwa jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat adalah halal, sedangkan riba adalah haram. Jual beli merupakan aktivitas yang penting dalam kehidupan manusia karena membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Adapun dalil-dalil yang menjelaskan tentang jual beli, diantaranya ada surat Al-Baqarah ayat 275 menjelaskan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli. Surat An-Nisa ayat 29 menjelaskan bahwa orang yang beriman tidak boleh memakan harta sesama dengan cara yang batil. Surat Al-Jumu'ah ayat 9-10 menjelaskan bahwa Allah adalah pemberi rezeki yang terbaik. Nah, dalam ekonomi Islam, jual beli dilakukan dengan prinsip kesepakatan yang adil. Jual beli juga harus dilakukan dengan kerjasama antar pelaku bisnis untuk menciptakan pasar yang sehat. Adapun tentang perintah mencari nafkah. Perintah untuk mencari nafkah dalam Islam tercantum dalam Al-Quran dan hadis. Ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan mencari nafkah dan nafkah adalah yang pertama, surat Al-Baqarah ayat 233, surat At-Talaq ayat 7, surat Saba ayat 39, surat Al-Baqarah ayat 168, dan surat At-Taubah ayat 105. Sementara itu, hadis yang berkaitan dengan mencari nafkah adalah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu an dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai setiap orang beriman yang bekerja atau mencari nafkah. Nah, penjelasan terakhir yaitu utang piutang. Ayat Al-Quran yang membahas tentang utang piutang adalah Al-Baqarah ayat 282. Ayat ini disebut juga sebagai ayat Al-Mudayanah. Tafsir Al-Baqarah ayat 282 tentang utang piutang adalah orang yang berutang harus mencatat utangnya dan menuliskannya dengan benar. Orang yang berutang harus bertakwa kepada Allah dan tidak mengurangi utangnya. Orang yang berutang harus bertakwa kepada Allah dan tidak mengurangi utangnya. Orang yang tidak mampu membayar utangnya harus diberi tangguhan atau bahkan disedekahkan sebagai atau seluruh utangnya. Melakukan transaksi riba dilarang karena hanya bertujuan untuk mencari keuntungan tanpa memperhatikan kesulitan orang lain. Dan dalam ekonomi Islam, utang piutang termasuk dalam akad tabaru, yaitu akad tolong-menolong untuk meringankan beban orang lain. Yang terakhir, semoga dari pemaparan materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.